Halo teman-teman, welcome to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan terima kasih buat kalian yang udah pantengin ceritaku sampai sekarang. Aku juga mau minta maaf sama kalian karena postinganku sebelumnya itu kan kayak terpotong gitu. Sorry juga karena itu terburu-buru banget teman-teman. Tanpa menunggu berlama-lama dan tanpa basa-basi, kita lanjutkan lagi ya ceritanya. Setelah kejadian dimana gue didatangin sama nenek-nenek di kamar itu dan Yuda negur gue biar gabung sama yang lain. Tiba-tiba gue kebelet kencing. Ini bikin gue dilema. Gimana kalau gue didatangin nenek-nenek itu lagi? Mana kamar mandinya deket dapur lagi? Untungnya gue punya ide. Gue bilang, apa ada yang mau kamar mandi? Dijawab serempak dong sama mereka. Kalau nggak ada yang mau. Tapi teman gue si Jali nyeletuk. Bukannya si Andri lagi ke kamar mandi ya? Dengar itu gue langsung nyusul ke kamar mandi mumpung ada temannya. Begitu ngelewatin pintu menuju dapur, gue kaget waktu Andri keluar dari sana, lengkap dengan mimik wajah yang pucat pasi. Udah balik Andri, kata gue nahan dia. Tapi dia cuma diem, kemudian langsung ninggalin gue gitu aja. Karena kepalang tanggung Andri juga pergi, ya gue lanjut jalan dong. Sekali lagi, setiap masuk area dapur dan kamar mandi, badan gue rasanya anyep lagi. Gue perhatiin di atas ranjang gak ada siapa-siapa. Begitupun nenek-nenek itu. Gue langsung buru-buru ke kamar mandi biar cepet. Terus balik lagi. Rencananya gitu. Tapi baru gue lepas celana pendek, bulu kuduk gue merinding. Rasanya benar-benar campur aduk. Gue tahu perasaan ini adalah perasaan kalau di sini pasti ada. Gue berusaha gak mikirin itu. Sampai gue dengar suara orang deheman. Suaranya berat, sontak. Gue yang coba gak mikirin akhirnya nyari. Gue spontan nyari sumber suara itu. Dan setelah lihat kiri kanan, gue gak ngedapetin apa-apa. Lalu gue baru sadar kalau sisi kamar mandi yang dari bambu itu tinggi. Pas gue nengok ke atas, astagfirullah. Gue lihat bayangan hitam gede banget dan seolah-olah lagi ngawasin gue. Sontak gue langsung ngebirit. Gue udah gak peduli mau nyiram bekas kencing gue atau enggak. Yang penting jantung gue normal lagi. Waktu kabur, gue lewat dapur dan sempat lirik ke atas ranjang. Masih kosong. Alhamdulillah gak ada nenek-nenek itu. Gue gak bisa bayangin kalau setelah lihat yang begitu harus lihat yang lain lagi. Jantung gue bener-bener gak sehat sementara ini. Gue gabung sama yang lain kayaknya lagi santai ngobrol. Gue perhatiin si Andri tadi cuma diem. Gue juga gak mau bahas ini karena apapun yang bikin Andri pucat kayaknya gue udah tahu jawabannya. Kami ngobrol sampai jam 11:30. Berhubung udah larut, kita sepakat tidur. Tidurnya sendiri gak di kamar tapi di ruang tengah. Jadi kita pakai alas yang besar biar kita berenam cukup buat tidur. Sialnya, gue dapat tidur itu di ujung, tempat yang paling dekat dengan jalur menuju dapur. Tik tok, tik tok. Gue cuma lihat ke langit-langit sementara satu persatu teman gue pada tumbang. Gue gak lihat Andri karena dia tengah sekitaran jam 12:30 gue masih terjaga. Gue berusaha merem tapi sekuat gue berusaha buat tidur, gue malah terjaga. Suasana sepi dengan kondisi lampu mati bikin gue gak tenang. Gue deg-degan karena kayaknya tinggal gue yang masih melek. Gue cuma berharap satu hal, gue gak lihat apapun. Tapi kayaknya gue salah. Walaupun belum lihat apapun, gue merasa ada yang nyambut gue. Gue dengar langkah kaki. Suaranya kayak kecepak-kecepuk. Kalau kalian tahu suara ketika kaki basah menginjakkan lantai keramik, ya kayak gitulah suaranya. Semakin lama semakin sering gue dengar, beberapa kali diikuti suara ketawa anak-anak. Gue berusaha gak peduli dan akhirnya suara itu hilang dengan sendirinya. Gue pikir udah aman, tapi kayaknya gue salah lagi. Baru sebentar gue menjamin mata, gue ngerasa ada yang ganggu muka gue. Kayak ada entah apa yang kena ke muka gue gitu. Dan itu membuat gue gak nyaman. Pas gue buka mata, gue gak tahu kudu ngomong gimana. Itu muka nenek-nenek tepat natap gue dari atas dengan kondisi rambut yang panjang. Dan ujung daripada rambut itu kena ke muka gue. Gue istighfar waktu itu. Ini adalah gangguan kesekian kalinya dari si nenek-nenek itu. Tapi anehnya semakin lama gue ada di posisi itu, semakin gue sadar. Walaupun itu serem, tapi nenek ini gak pernah gangguin dalam hal kontak fisik. Gue baru sadar
kalau dia cuma nampaki wujudnya doang. Selebihnya dia gak nyakitin gue kayak di film-film. Selama beberapa saat gue biarin nenek ini ada di sebelah gue dan ngeliati gue dengan senyuman seremnya. Kemudian terdengar suara pintu digedor-gedor. Serius, cara gedor pintunya tuh kayak gak digedor oleh orang. Gak ada orang yang bisa gedor pintu dengan suara yang seharusnya bisa bangunin 2-3 rumah tetangga. Tapi anehnya cuman gue yang dengar, karena gak ada satupun temen gue yang bangun waktu suara itu terdengar jelas. Itu adalah kali pertama gue langsung berdiri waktu dengar. Suaranya berasal dari halaman belakang, yang setahu gue pintunya dikunci dan diganjal pakai lemari. Gue bangun penasaran. Hal mendasar yang manusiawi ketika mendengar sesuatu yang gak lazim, gue bersiap pergi buat lihat. Tapi sesuatu ngeganjal kaki gue. Dan ketika gue lihat, nenek serem yang sedari tadi cuman merhatiin gue, nahan kaki gue. Gue kaget. Ini adalah pertama kalinya gue kontak fisik sama makhluk beda alam. Rasanya anyep. Gue lihat wajahnya kayak nolak gue buat pergi lihat pintu itu. Dan emang waktu dengar pintu itu gedor, ada perasaan kuat buat gue untuk buka pintu itu. Gue gak tahu apa yang terjadi. Kayak semacam ada dorongan gue harus buka pintu itu buat lihat apa yang ada di baliknya. Pintu masih digedor dengan keras, dan semakin sering gue dengar, semakin penasaran gue terhadap apa yang ada di balik pintu itu. Nenek itu gak mau ngelepasin gue. Sebaliknya dia cuma menggelengkan kepala dan akhirnya bikin gue gak jadi pergi ke sana. Gue kembali rebahan dan akhirnya gue tertidur dengan sendirinya. Dengan kondisi nenek itu di samping gue entah sampai kapan. Karena sewaktu bangun gue lihat anak-anak pada berkemas. Gue kaget waktu dengar. Karena rencananya bukan bakal nginep 2 hari. Tapi ada kelegaan di keputusan itu. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah dengerin video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.